Mega Armini, bidan desa Bontojai, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tak gentar meski harus menerjang derasnya arus sungai. Rasa takut terkalahkan dengan panggilan jiwanya untuk bisa menolong warga yang akan melahirkan. Siang atau tengah malam sekalipun, Armini selalu siaga saat warga desa membutuhkan pertolongannya. Tak jarang, Armini harus berjalan hingga 10 km untuk menolong warga yang sakit. Oh, ditimbang. Ini, timbang-timbang nih. 12 tahun menjadi bidan, Mega Armini sangat mencintai pekerjaannya. Ia memutuskan mendedikasikan hidupnya mengabdi untuk masyarakat di tanah kelahirannya sejak lulus kuliah. Menentang maut yaitu karena panggilan jiwa. Namanya saja seorang bidan harus membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Rasa takut pasti ada, tapi rasa takut itu seketika tenggelam karena demi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang bidan. Warga desa mengaku senang dengan hadirnya pelayanan kesehatan yang dilakukan bidan Armini. Warga tak perlu lagi jauh-jauh pergi ke ibu kota kecamatan untuk berobat. Sementara bidan Armini hadir, warga hanya perlu menunggu di rumah untuk mendapat bantuan bidan. Karena pelayanan sudah dekat. Dulunya kalau mau kita berobat harus pergi ke puskesmas. Jelek sekali jalanannya yang jaraknya 20 km. Bidan Armini dan warga berharap pemerintah bisa segera membuka akses jalan yang layak agar kendaraan dapat melintas dan warga bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di puskesmas. Rusmin Igo, Kompas TV, Bone, Sulawesi Selatan. Saudara, rela menempuh resiko demi tugas kemanusiaan. Apa yang membuat bidan desa punya semangat pengabdian yang begitu luar biasa bagi warga sekitar? Kita akan langsung berbincang dengan Mega Armini, bidan di desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selamat malam Bu Bidan dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Ya, malam Pak. Iya, saya luar biasa melihat perjuangan Ibu. Saya ingin tanya, nggak semua jalan bisa lewat naik motor, Bu? Iya Pak, ada 2 dusun di daerah saya tidak bisa dilewati oleh roda 4. Jadi bisa Roda 4 atau roda 2 juga nggak bisa, Bu ya? roda 2 bisa Pak kalau terik matahari. Tapi kalau hujan deras bahaya Pak untuk dilewati. Kalau hujan deras bahaya. Kan begini, Iya, Bu. Pak. Kalau orang mau melahirkan kan nggak kenal waktu, nggak mesti siang, bisa juga tengah malam. Saya nggak kebayang, Ibu pernah tengah malam kemudian hujan deras, harus berjalan berapa kilo, Ibu? Biasanya harus berjalan 20 kilo Pak. 20 kilo? Sampai ke tempat tujuan. Itu jalan Di kaki rumah sendirian warga. atau bagaimana, Bu? Jalan kaki. Biasanya ada keluarga warga, Oke. satu orang yang menemani, yang menjemput. Kalau medannya seperti ini harus lewat sungai, arus deras malam hari, pernah? Pernah Pak. Luar biasa. Jam berapa Di itu, Bu? sungai yang sama. Sekitar pukul 11 malam Pak, saya lewat. 11 malam melewati sungai Iya. seperti ini. Iya. Apa? Kebetulan itu hari sama adik mau ke rumah warga. Cuma adik takut menyeberang. Hingga saya memberanikan diri untuk menyeberang sendiri. Memang nggak ada jalan yang layak untuk kemudian menempuh desa di Bone, Bu ya? Betul ya? Ya, kebetulan itu kan sungai ada jembatan pelimpah, cuma air sungai meluap, jadi jembatan itu Oke. tenggelam. Dan harus berjalan 20 km lewat sungai tadi, nggak bisa pakai motor minimal gitu ya? Apalagi pakai mobil. Iya. Untuk kemudian menolong persalinan ibu di sana. Kebetulan kami berusaha untuk membawa pasien ke puskesmas, Pak, untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Oh, karena nggak bisa dilakukan persalinan sendiri begitu? Kalau keadaan darurat, biasanya saya langsung menolong di rumah, tapi sebelum Oke. eh, Kalau bisa ibu- dibawa begitu ya? Iya, kalau dibawa harus dibawa, Pak. Oke, saya melihat di Artinya bawahnya tadi mungkin kita menjemput bola. pakai bambu dan sarung tadi Bu ya? Iya, Pak. Oke, luar biasa. Kita akan kembali nanti Bu, saya akan bertanya lagi soal ini terkait dengan Ibu Bidan yang luar biasa, Bu Mega Armini. Sesaat lagi saudara, saya akan kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.